Shalom, jumpa lagi dalam Sudut Pandang Alkitab. Saya Agustinus. Hari ini kita akan membahas, bolehkah umat Katolik merayakan Halloween? Namun sebelum itu, ada baiknya kita memahami apa itu Halloween. Kata Halloween berasal dari kata All Hallows Eve, di mana kata Hallow artinya suci. Dan hal ini masih bisa kita lihat di kalender Gereja Katolik. Tanggal 1 November setiap tahunnya, sebentar lagi, adalah hari raya besar dalam kalender Gereja Katolik. Kita menghormati semua saksi iman orang-orang kudus yang wafat, yang mati bagi Kristus dalam usaha merambatkan iman Kristen. Pada hari itu, kita tidak hanya menghormati orang-orang kudus yang kita kenal namanya di surga, tapi juga orang-orang kudus yang namanya tidak kita ketahui. Perayaan di 1 November disebut Hari Raya Semua Orang Kudus, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah All Saints Day atau All Hallows Day. Ingat, tadi Hallows artinya suci ya. Kemudian di besoknya tanggal 2 November adalah hari pengenangan atau peringatan arwah semua orang beriman. Jadi di tanggal 1 November kita memuliakan semua orang-orang kudus dan berdoa memohon agar pun kelak kita bisa berbahagia bersama mereka di surga sambil memandang wajah Allah Bapa kita. Dan besoknya tanggal 2 November kita mengenang saudara-saudari kita yang telah meninggal dan berdoa bagi arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Nah, Halloween atau All Hallows Eve pada dasarnya adalah malam sebelum hari semua orang kudus, All Saints Day. Seperti misalkan hari Natal. Ada yang disebut juga malam Natal atau Christmas Eve. Jadi artinya sama, yaitu malam sebelum hari Natal. Nah, Halloween di tanggal 31 Oktober sebenarnya adalah hari biasa dalam kalender Gereja Katolik. Tidak ada perayaan. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah boleh umat Katolik merayakan Halloween? Sebenarnya ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Karena memang tidak ada yang perlu dirayakan di tanggal 31 Oktober. Itu adalah hari biasa, hanya malam sebelum tanggal 1. Jadi yang kita perlu rayakan adalah tanggal 1 dan tanggal 2 November ini yang mengingatkan kita akan perjuangan para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan iman, agar memotivasi kita untuk berlomba dalam iman menuju kekekalan. Seperti yang kita bisa baca dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menitangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kembali kepada perayaan Halloween. Kemungkinan besar ini adalah tradisi yang dibawa dari bangsa-bangsa yang datang ke Amerika. Para pendatang, imigran dari Inggris, Irlandia, dan Prancis yang membawa adat istiadat mereka sendiri. Contohnya, kebiasaan berdandan dari Halloween berasal dari Prancis. Ukiran labu berasal dari orang-orang Irlandia yang awalnya mengukir lobak. Dan orang-orang Inggris membawa tradisi untuk pergi dari rumah ke rumah meminta kue jiwa. Mereka berjanji akan mendoakan orang-orang yang terkasih yang telah meninggal dari orang yang memberi kue itu. Jadi inilah sebenarnya mulai dari trick or treat. Tapi tentunya karena ini dilakukan oleh banyak orang, maka masuklah para pebisnis sektor hiburan mengambil kesempatan ini. Halloween dijadikan ajang jualan, event, di mana kegiatan sekuler menjadi tempat utamanya. Tapi sayangnya hal-hal mistis, horor, roh-roh jahat jadi ikutan dimasukkan ke perayaan Halloween ini. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, renungan singkat kita dan sedikit pelajaran sejarah ini semoga bisa membantu mengingat apa yang penting dan bermanfaat buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.